Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, sudah menjadi hukum sosial seseorang yang perbuatannya jelek dan sering menjadi gangguan bagi masyarakat, ia tidak akan diperdulikan lingkungannya ketika ia mengalami kesulitan atau bahkan ketika ia meninggal dunia. Padahal yang namanya manusia tidak selalu dan selamanya seluruh catatannya hitam kelam. Bisa jadi ada yang baik dan bermanfaat walau hanya sepele. Tetapi hal yang kecil dan sepele itulah yang kadang-kadang mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi di Basrah, seorang pemabuk yang sangat buruk moralnya meninggal dunia. Istrinya memberitahukan hal itu kepada para tetangganya, tetapi mereka sama sekali tidak memperdulikan dan tidak mau merawatnya. Karena itu, ia memanggil 4 orang buruh upahan untuk merawat jenazah suaminya itu dan kemudian menyuruhnya membawanya ke musola. Tetapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun yang hadir untuk mensolatkannya. Beberapa orang yang mengetahui hanya melihat dan membiarkannya setelah tahu siapa gerangan jenazah itu. 4 buruh itu pun tidak bisa melaksanakan sholat jenazah karena tidak tahu harus bagaimana. Istrinya itu memerintahkan orang-orang upahan itu untuk membawanya ke pinggiran hutan dan menguburkannya di sana. Tidak jauh dari hutan tersebut ada sebuah bukit yang di sana ada seseorang yang soleh dan zuhud menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ia tidak pernah turun dan berkumpul di masyarakat kecuali hanya untuk sholat Jumat. Entah bagaimana asal muasalnya, tiba-tiba orang itu turun gunung dan mendatangi jenazah sang pemabuk yang tengah digali kuburannya itu. Lalu ia pun menyolatkannya. Setelah itu ia duduk menunggu untuk memakamkannya. Peristiwa turunnya sang saleh dan zahid dari pertapaannya di atas bukit itu menjadi berita menggemparkan bagi masyarakat sekitarnya. Mereka semua merasa takjub dan keheranan sehingga datang berduyun-duyun ke pinggiran hutan tersebut. Salah seorang dari tokoh masyarakat tersebut menghampiri orang saleh itu dan berkata, "Wahai Tuan, mengapa engkau menyalatkan jenazah orang ini, sedangkan ia orang yang sangat buruk dan banyak sekali berbuat dosa kepada Allah?" Orang saleh itu lalu berkata, "Aku diperintahkan, tentunya melalui ilham, untuk turun ke tempat ini karena ada jenazah seseorang yang telah diampuni oleh Allah, sedangkan di bawah sana tidak seorang pun di sana kecuali hanya istrinya." Orang-orang jadi keheranan mendengar jawaban tersebut. Bertahun-tahun mereka tinggal bersama orang ini dan sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui kebaikan yang dilakukan olehnya. Sang zahid tampaknya mengetahui kebingungan masyarakat. Karena itu ia memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana sebenarnya keadaan dan perilaku suamimu itu?" Sang istri lalu berkata, "Seperti yang diketahui banyak orang, sepanjang hari ia hanya sibuk minum minuman keras, minum khamar di kedai-kedai. Pulangnya di malam hari dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Seringkali ketika ia tersadar di waktu fajar, ia mandi dan wudhu, kemudian sholat subuh. Tetapi di pagi harinya ia kembali ke kedai-kedai untuk minum minuman khamr seperti biasanya. Hanya saja di rumah kami tidak pernah kosong dari 1 atau 2 orang anak yatim yang ia sangat menyayanginya melebihi anaknya sendiri. Dan di waktu sadarnya, ia selalu bermunajat sambil menangis sesenggukan, 'Ya Allah, di bagian jahanam manakah akan engkau tempatkan diriku ini?' Sang zahid berkata,
Sungguh maha luas kasih sayang Allah. Mungkin karena sangat sedikitnya kebaikan yang dilakukannya, sehingga merasa rendah dan hina di hadapan Allah, dan juga kesabarannya menanggung hinaan dan cibiran sinis dari lingkungannya yang mengundang rahmat dan ampunan Allah. Mendengar penjelasan itu, anggota masyarakat yang hadir segera ikut menyalatkan jenazah pemabuk tersebut dan ikut serta menguburkannya. Ya ikhwan, mudah-mudahan sepenggal kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.